Nasionalisme merupakan kesetiaan tertinggi individu kepada suatu negara. Nasionalisme tidak terlepas dari Pancasila sebagai ideologi negara. Nasionalisme berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dian Yudianingsih dari Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, khususnya di Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka pelaksanaan pelatihan dasar CPNS tahun 2021 Angkatan 3 di Kementerian Perindustrian, saya hendak mewawancarai salah seorang tokoh yang saya anggap sebagai role model. Siapakah beliau? Mari simak wawancara singkat saya bersama Direktur Ketahanan dan Iklim Usaha Industri yang dilaksanakan secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Direktur, semoga dalam kondisi sehat. Sebelumnya Dian ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang sudah diluangkan di tengah kesibukan Ibu Direktur. Mohon izin untuk melakukan wawancara singkat. Jadi wawancara ini merupakan salah satu tugas Latsar CPNS Bu, yang yaitu mewawancara role model. Nah, mungkin sedikit bercerita mengapa saya menganggap Bu Direktur sebagai role model. Itu karena saya melihat Bu Direktur sebagai sosok yang sangat adaptif terhadap dinamika perubahan organisasi. Seperti kita ketahui bersama, Bu Direktur baru masuk di KIUI beberapa bulan, namun rasanya di waktu yang singkat ini Bu Direktur bisa menyesuaikan diri dengan ruang lingkup pekerjaan di KIUI yang bisa dibilang sangat luas dan juga sangat beragam gitu ya Bu. Baik Bu, mohon izin untuk mempersingkat waktu. Kita bisa langsung masuk ke pengenalan Bu. Mungkin Ibu bisa menceritakan profil Ibu. Saya masuk di PNS itu gitu ya, masuk di Kementerian Perindustrian itu sejak tahun 2002. Dan saya ditempatkan di Biro Hukum memang dari dulu karena sesuai dengan background pendidikan saya, S1 saya di Fakultas Hukum. Baru bekerja 3 tahun, kemudian saya disekolahkan lagi, disuruh sekolah ambil kebijakan publik di Universitas Indonesia dari kantor. Kemudian 2 tahun ya kembali ke Biro Hukum. Nggak lama di Biro Hukum saya ditempatkan lagi di Direktorat Ketahanan Industri. Waktu itu Ditjennya Ditjen KII waktu itu namanya, belum KPAI ya, tapi baru KII. Saya memang ada di Direktorat Ketahanan Industri juga dulu. Kemudian nggak lama juga, 2 tahun hanya, saya minta balik ke Biro Hukum karena mau menyelesaikan Undang-Undang Perindustrian. Undang-Undang Perindustrian jadi di tahun 2014 dan beberapa PP turunannya jadi. Alhamdulillah saya kawal juga. Kemudian sekarang saya dipercaya dipindah lagi ke Direktorat KIUI, ketemu Mbak Dian dan teman-teman semuanya. Kalau dibilang saya adaptif tadi, ya mau nggak mau gitu ya Mbak, karena tapi memang di KIUI ini luar biasa sekali, lingkup pekerjaannya juga sangat luas. Satu kotak gitu ya, satu subbit itu saja sudah bermacam-macam. Ini ada 5 subbit loh, jadi luar biasa. Saya juga masih terus belajar gitu sampai sekarang, memahami satu persatu semua isu yang ada. Saya mau menanyakan opini dari Ibu Direktur. Menurut Bu Dir, apa sih nasionalisme itu? Nasionalisme itu menurut saya rasa dan sikap mungkin ya, sikap untuk mencintai tanah air, mencintai bangsa dan negara kita. Mungkin lebih ke sana Mbak, nasionalisme itu. Jadi harus ada sesuatu yang ditumbuhkan, kita cinta pada bangsa dan negara kita. Mungkin itu nasionalisme. Bu, kira-kira seberapa penting sih nasionalisme itu untuk ditanamkan atau dimiliki? Bagi ASN tentu saja sangat penting ya Mbak, karena ASN itu kan kita pekerjaannya memang sehari-hari kalau dibilang mikirin negara gitu, kita memikirkan bangsa dan negara memang gitu. Banyak aspek yang harus kita kedepankan. Kadang-kadang ada hal-hal yang memang membuat kita untuk memilih, ada pilihan
dua pilihan atau lebih gitu, mana yang terbaik yang memang harus kita ambil keputusannya. Dan dengan adanya nasionalisme itu, maka kita bisa mencoba berpikir lebih objektif lagi, melihat lebih objektif lagi. Mungkin itu ya perlunya ASN itu sangat perlu untuk memiliki rasa nasionalisme, sehingga keputusan yang akan kita ambil atau kegiatan yang kita lakukan di dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehari-hari sebagai ASN itu bisa lebih banyak manfaatnya untuk negara daripada mudaratnya. Mungkin itu ya, Mbak. Ini berkaitan dengan yang tadi disampaikan sebelumnya, Bu, sebagai sosok pemimpin yang adaptif dan juga sebagai pengambil keputusan di Direktorat KUI yang berkaitan erat dengan kebijakan publik gitu ya, Bu. Apakah terdapat tantangan tersendiri dan bagaimana cara Ibu untuk menangani tantangan-tantangan tersebut? Ya, kalau tantangan tentunya pasti ada ya, Mbak. Banyak hal, bisa dari dalam, dari internal organisasi sendiri, bisa juga dari luar, karena kita yang di handle apalagi KUI ya, harus memperhatikan industri itu dari hulu ke hilir, nggak bisa cuma satu pihak saja. Itu pasti banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang memang harus banyak juga membutuhkan analisa kita. Tetapi ya itu tadi, kembali lagi kita dengan sikap nasionalisme yang memang sudah tanam di kita, itu kita upayakan yang terbaik. Kalau dari dalam itu misalkan sebagai contoh simpel saja, Mbak, banyak sekali teman-teman kita gitu ya, yang mungkin yang sedang sekolah gitu, misalkan sekolah, mereka pulang sekolah itu biasanya idealisme mereka tinggi. Tapi kadang-kadang tergantung juga. Kadang-kadang ada yang habis sekolah, misalkan habis dari luar, sekolahnya kebetulan di luar. Saya nggak menjelekkan sekolah di luar atau di dalam gitu ya. Contoh misalkan dari luar gitu. Ketika datang, mereka pemikirannya sangat liberal sekali, sampai sebenarnya bagus, pemikiran yang sangat liberal itu bagus gitu dan idealis gitu ya. Tetapi ada hal-hal yang mungkin tidak bisa kita kesampingkan gitu, khususnya nasionalisme ini tadi. Jadi kalau kita melihat adanya nasionalisme, kita tahu, oh kenapa atau alasan apa kita membantu misalkan industri dalam negeri misalkan. Kalau kita mau liberal, kalau kita mau idealis, itu ya tentu saja kita mengedepankan semua yang idealnya seperti apa gitu. Itu bisa diterima di dalam negeri maupun di luar negeri. Tapi kalau kita punya rasa nasionalisme tadi, ini sejalan dengan tema latarnya Mbak ini bagus sekali. Ini tentu saja kita bisa memberikan keputusan yang itu tadi, yang lebih banyak manfaatnya industri dan jadi ini tipsnya sangat bermanfaat ya Bu. Jadi kita memang harus mengedepankan nasionalisme dalam pekerjaan kita sehari-hari seperti itu ya Bu ya. Nah terakhir Bu, apakah ada pesan untuk ASN ataupun calon ASN seperti saya, khususnya generasi milenial, agar kami dapat selalu menjaga semangat untuk terus berkontribusi bagi negara? Ya, pesannya sih sebenarnya ini saja sih Mbak. Tingkat idealisme itu bagus sekali, tetapi ya itu tadi, kita perlu melihat berbagai sisi. Saya pun orang hukum, saya aslinya orang hukum. Kalau saya saklek kepada suatu aturan, saya A ya, kita bacanya A ya A. Tetapi ada aspek-aspek yang membuat kita harus bisa bagaimana caranya, bukannya melanggar hukum ya, bukan melanggar hukum lagi, bagaimana caranya kita menjembatani hal-hal yang real ada di depan kita, tapi tetap harus mengedepankan norma-norma atau aturan-aturan berlaku di negara kita. Karena kalau kita dari awal tidak mencintai produk, bukan karena saya sebagai orang industri ya, mencintai produk dalam negeri gitu ya, itu juga apalagi aturan-aturan dalam negeri juga termasuk itu bisa membuat kadang-kadang gitu ya, idealisme kita itu ada benturan
ada benturan sehingga membuat kita bimbang gitu loh mau kemana. Jadi kalau bagi ASN yang baru, saya rasa dengan mengikuti semua aturan-aturan dan mencintai produk dalam negeri itu tadi, ya mudah-mudahan hal kecil lah yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan Mbak nanti dan teman-teman di Latsar ini bisa menjadi ASN yang baik dan bermanfaat bagi negara. Mungkin itu Mbak ya. Amin Bu, terima kasih banyak. Jadi yang saya highlight, kita memang mencoba untuk melakukan perubahan dari hal kecil ya, dengan menerapkan nilai nasionalisme tadi itu ya Bu ya. Terima kasih Bu untuk saran dan juga petuahnya tadi, semoga dapat diimplementasikan segera di satuan kerja kelak. Sekian Bu pertanyaan dari saya. Sekali lagi terima kasih atas kesediaan Bu Dir dalam sesi wawancara kali ini. Semoga sukses dan sehat selalu Ibu dan juga keluarga. Amin.